Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Universitas Ahmad Dahlan dengan program studi informatika. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Tama selaku dari pemilik usaha Kondang Seafood. Di sini kami menjalankan tugas dari mata kuliah kewirausahaan untuk mewawancarai Bapak. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hirfansyah Ardio Maja. Kemudian ada teman saya. Saya Haryo Jati Pamungkas dengan NIM 20.018.039. Perkenalkan nama saya Rayhan Ahmad David dengan NIM 20.018.046. Saya Waisa Putri dengan NIM 20.018.031. Baik, kemudian kepada Bapak Tama, apakah boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku dari owner dari Kondang Seafood? Boleh Mas, boleh Mas. Perkenalkan teman-teman atau adik-adik, nama saya panggil saja Tama atau Bapak Tama selaku pemilik pada warung makan atau rumah makan seafood Kondang Jogja. Untuk lokasi dari Kondang Seafood di mana ya Pak, kalau boleh tahu? Untuk lokasi warung saya ini terletaknya di daerah Jogja. Untuk alamat detailnya itu di Jalan Arimbi 403A Plumbon, Mas. Deket JC ke utara dikit. Kemudian untuk usaha yang Bapak rintis ini udah berdiri dari tahun kapan Pak? Sudah lama, Mas. Sudah cukup lama. Dari 2006. Atau lebih tepatnya itu akhir tahun berarti 2005. Akhir Desember itu, Pak. Mas. Kemudian untuk alasan Bapak mengapa memilih usaha warung seafood? Kenapa tidak rumah makan yang lainnya seperti sate, bakso, mie ayam atau yang lainnya? Nah, saya cerita sedikit ya, Mas. Jadi, dulu itu sebenarnya saya merintis sebagai koki. Jadi, saya sebagai koki itu di rumah makan dahulu, di restoran, sebuah restoran. Itu kemudian saya memutuskan untuk keluar karena income yang atau saya dapatkan itu nggak sesuai, Mas. Jadi, eh, mengapa saya pilih untuk buka usaha sendiri ya karena income yang saya dapatkan lebih besar daripada income pada saat ikut orang lain. Kemudian kenapa memilih warung seafood? Kenapa tidak masakan yang lain? Kan banyak Nah, tuh. baik Mas. Jadi kenapa saya memilih warung makan khususnya seafood? Karena emang dari dulu itu saya ini Mas berlatih khususnya dan dari turun temurun memang dari kakek dan ayah itu emang sudah dari dulu eh, lebih spesifik ke seafood Mas, ke masakan-masakan Cina, khususnya Chinese. Berarti lebih ke arah masakan Chinese ya Mas daripada ke seafood atau gimana? Iya, ini Mas, kalau saya lebih ke Chinese asli. Jadi emang dari leluhur itu emang sudah turun-temurun dan mengharuskan untuk Chinese food. Makanya kenapa saya tidak memilih seperti sate atau Padang? Karena emang bukan jalannya saya, Mas. Oh begitu. Boleh tahu Pak untuk menu favoritnya di sana apa gitu atau yang paling banyak disukai Untuk gitu? Oke Mas, untuk menu terbaiknya atau menu yang populer di warung saya itu adalah sup Sichuan. Sup Sichuan itu makannya nggak pakai nasi, itu cukup pakai mangkok besar, nanti bisa dimakan 4 sampai 5 orang. Itu isinya terdiri dari ada daging, cumi, udang, dan sop-sop khusus. Baunya itu bau-bau wangi-wangi gitu Mas. Itu. Untuk rank harga yang dijual di sana berapa aja ya Pak? Kisarannya gitu? Untuk rata-rata murah sih Mas, termasuk untuk kategori seafood di Jogja ya Mas, itu termasuk kategori murah. Kenapa saya pasang murah? Karena emang target pasar yang saya incar itu kalangan sekitar dan keluarga-keluarga yang mampir. Jadi budget yang saya pasarkan itu sekira kitarnya 20.000 sampai 25.000.
Oke. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Untuk usaha Ya, boleh. seafood Bapak, apakah ada harapan yang lebih baik untuk kedepannya? Untuk harapan lebih baik ke depannya ada sih, Mas. Salah satunya itu supaya saya ingin memiliki lahan parkir yang lebih luas karena emang target saya itu kepada keluarga besar dan eh, kadang di beberapa saat atau beberapa momentum tuh mereka kesulitan untuk parkir, Mas. Jadi saya merasa kerepotan untuk menaruh mobil-mobil para pelanggan yang sudah masuk ke warung saya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, saya izin bertanya, Pak. Ya, ini siapa saudara Sama Rehan itu? Bapak Ayo. menjalankan usaha seafood, rumah makan seafood ini, suka duka apa ya Pak yang sering dalamin ketika menjalankan usaha tersebut? Untuk suka duka tentu banyak ya, Mas, dan itu pasti sangat-sangat terjadi di dalam dunia perusahaan atau usaha mandiri ya, Mas. Untuk sukanya itu ya ketika saya khususnya saya itu memiliki interaksi yang baik dengan pelanggan eh, untuk memperluas relasi juga bisa akrab dengan pelanggan, dan untuk dukanya ya tentu ketika saya berjualan itu tentunya terjadi naik dan turun eh, tentang pendapatan. Jadi sudukanya itu ketika diterjang hujan atau cuaca yang kurang mendukung, otomatis pelanggan itu jarang keluar dan enggan untuk makan di luar di warung makan. Ya, kira-kira gitu, Mas. Kalau boleh tahu untuk pendapatannya itu bisa tetap atau berubah-ubah, Mas, untuk bulannya gitu. Untuk pendapatan tentunya berubah-ubah ya, Mas, karena namanya bisnis nggak mungkin ada pendapatan yang tetap. Jadi kisaran pendapatan saya itu tertinggi itu per hari bisa sampai 2 juta atau 3 juta, untuk per bulan 10 ke atas Mas, kira-kira, Mas. Tapi kalau sewaktu-waktu emang kurang kurang baik ya mungkin bisa 5 atau 6 Mas, per bulannya. Mbak Wahyu mau bertanya? Kalau untuk makanan-makanan yang sisa gitu gimana, Pak? Karena kalau usaha rumah makan gitu kan tentunya pasti nggak selalu habis kan? Pasti ada sisa-sisa itu bagaimana? Untuk sisa makanan ya Mas, itu biasanya kami buang Mas, karena setiap orang-orang itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada yang dia bawaan sakit flu atau sakit eh, beberapa penyakit yang emang dapat menyebabkan penularan lewat makanan. Nah, kami atau saya itu otomatis harus membuang makanan itu ke tempat yang sudah disediakan, Mas. Jadi tidak kami simpan atau tidak kami balikan kepada konsumen untuk dimakan kembali. Gitu. Oke, Mas. Eh, Saya izin bertanya, Pak. Iya, boleh Mbak. Dalam menjalani bisnis ini, Bapak, apa ada karyawan yang membantu? Tentunya dalam sebuah bisnis saya tidak bisa berdiri sendiri, dan tentunya saya ditemani oleh karyawan. Kebetulan saya memiliki karyawannya itu 3. Tapi karyawan 3 ini dibagi shift-shiftan. Ketika shift siang itu hanya 1 karyawan, dan ketika malam itu 2 karyawan.
Baik Pak, untuk wawancaranya sampai situ saja. Sebelumnya terima kasih dan maaf udah mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa Mas, santai aja. Baik Pak, izin untuk mengakhiri wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.